Perkenalkan semuanya, saya Tias dari BP2MI. Berikut learning journal saya untuk hari ini. Hari ini saya belajar tentang pelayanan publik melalui analisa kasus. Seorang subjek pergi ke Samsat untuk membuat SIM, tapi sesampainya di sana ada banyak sekali prosedur yang harus ia lalui. Selain memakan waktu yang lama, beberapa tahapan prosedur juga membutuhkan biaya. Setelah melalui tahapan panjang dari awal sampai akhir, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Ia gagal dalam ujian SIM-nya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan calo yang menawarkan bantuan untuk pembuatan SIM-nya dengan waktu yang lebih cepat namun biaya yang lebih mahal. Ia pun bingung. Haruskah ia menerima penawaran calo tersebut? Untuk selanjutnya, kasus tersebut dianalisa dengan menggunakan metode 5W dan 1H. W yang pertama mewakili apa yang terjadi. Dalam kasus tersebut, subjek dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu mengikuti prosedur tetapi menghabiskan waktu yang lama dan tahapan yang cukup merepotkan namun biaya cukup rendah, atau memilih jalan pintas dengan cara suap tetapi tidak membutuhkan waktu lama, hasil yang maksimal, dan biayanya cenderung lebih tinggi. W yang kedua mewakili why, mengapa masalah terjadi. Masalah terjadi karena prosedur kantor Samsat, khususnya di bagian pelayanan SIM yang dirasa berbelit-belit dan cenderung merepotkan dalam sistem pelayanan publik. W yang ketiga mewakili where, di mana masalah terjadi. Masalah terjadi di kantor Samsat, khususnya di bagian pelayanan SIM. W yang keempat mewakili when, kapan masalah terjadi. Masalah terjadi ketika subjek melakukan proses pembuatan SIM miliknya di kantor Samsat. W yang terakhir adalah who, siapa yang terpapar masalah. Yang terpapar masalah dalam kasus ini adalah subjek yang melakukan proses pembuatan SIM di kantor Samsat. Selanjutnya kita beralih ke H, yang mewakili how, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi dalam kasus tersebut. Untuk solusinya sebagai berikut. Pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang baik dan prima dapat diciptakan dengan memperhatikan unsur-unsur dari kualitas pelayanan itu sendiri. Sehingga dalam kasus ini yang dapat dilakukan oleh kantor Samsat adalah yang pertama berkaitan dengan prosedur layanan. Kantor Samsat dapat menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan dokumen dan keseluruhan prosedur dalam rangkaian pembuatan SIM untuk nantinya disosialisasikan kepada seluruh warga. Kantor Samsat juga dapat membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mereka, baik secara langsung maupun melalui media massa atau sosial, untuk menyampaikan saran atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat, sehingga kantor Samsat dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Kantor Samsat melakukan kalkulasi waktu dari beberapa proses pembuatan SIM yang pernah dijalankan sebelumnya, untuk kemudian waktu yang didapatkan selanjutnya dapat dijadikan standar acuan dalam penyelesaian waktu pembuatan SIM bagi masyarakat. Yang ketiga, biaya layanan. Ketika tarif pelayanan pembuatan SIM harus dikenakan oleh kantor Samsat, hendaknya tarif ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat berkepentingan untuk tidak memilih jalan pintas melalui calo. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Jika sekiranya memang ada beberapa kali sistem antrian yang akan dijalani oleh warga berkepentingan selama proses pembuatan SIM, maka sebaiknya kantor Samsat memberikan fasilitas yang memadai. Dalam hal ini, nomor antrian dan kursi tunggu, juga fasilitas umum lainnya. Dengan adanya nomor antrian dan kursi tunggu, warga berkepentingan dapat menunggu proses setiap tahapannya dengan lebih aman dan nyaman. Keluh kesah mengenai lamanya waktu tunggu pun dapat diminimalisir. Yang terakhir adalah kompetensi petugas. Petugas kantor Samsat yang ditempatkan di tiap-tiap pos tahapan dalam prosedur pembuatan SIM diharapkan memiliki kemampuan yang memadai, bukan hanya mengenai hard skill, tetapi juga soft skill. Selain kemampuan dan keahlian kerja, petugas pelayanan juga dituntut untuk dapat menjalin relasi yang baik dengan seluruh konsumennya, salah satunya dengan keramahan dan komunikasi. Sedikit banyak, hal ini dapat membuat pelanggan lebih nyaman dan lupakan lamanya waktu tunggu selama proses berlangsung. Menurut pendapat saya, masyarakat tidak akan berkeberatan dengan segala macam prosedur yang harus dilalui saat berhadapan dengan layanan publik.
dalam hal ini pembuatan SIM. Selama seluruh prosedur tersebut memang dibutuhkan dan sudah dituangkan secara jelas dalam pedoman layanan yang tidak hanya berlaku bagi penerima layanan, tapi juga pemberi layanan. Ketika masyarakat sudah terinformasi secara jelas, maka mereka akan punya kesiapan lebih sebelum dan saat menjalani setiap tahapan prosedur yang ada. Selain itu, kemungkinan untuk beralih ke jalan pintas, dalam hal ini calo, akan bisa diminimalisir. Namun, pemberi layanan publik tetap harus dapat menyesuaikan sistem layanan dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat saat ini. Demikian pembelajaran yang saya dapatkan hari ini mengenai pelayanan publik. Semoga dapat berguna bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.